Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya murid-murid Ustazah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'da dan ista'dana du'aan hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Gak terasa ya anak-anak, kita sudah masuk ke pembelajaran 8, yaitu tentang ayo belajar surat Al-Kautsar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustazah mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat memahami makna dan pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan hafalan surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Oke. Nah, surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa termasuk golongan surat Makkiyah? Karena surat Al-Kautsar diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Kautsar memiliki arti nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? 3, pintar. Nah, selanjutnya kita buka halaman selanjutnya ya. Oke. Membaca kalimat dalam surat Al-Kautsar. Oke. Kita tata caranya dulu. Sebelum kita, seperti biasa, sebelum kita memulai membaca surat, harus membaca ta'awudz dan basmalah ya anak-anak ya. Nah, pertama, inna itu panjang ya. Panjangnya berapa? 2 ayunan ya. Kalau ada tasydid berarti ditekan ya bacanya. Kemudian kau, bukan kau ya cara bacanya. Setelah itu toina, bukan toy ya, tapi toy ya, diperhatikan cara bacanya. Kemudian ayat 2, fasolli li rabbika. Nah, di situ ada tasydid, berarti kalau ada tasydid ditekan, tidak perlu ditahan. Ayat ketiga, inna. Nah, di situ tasydid, tapi tasydidnya berbeda. Kenapa? Huruf gunnah, jadi bacanya dengung. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya saya contohkan dulu cara bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sudah ya anak-anak, sudah. Nanti kalian hafalin dengan gimana Ustazah biar cepat hafal. Nah, cepat hafal itu caranya kalian harus mengulangnya. Diulangi terus, nanti kalian juga hafal dengan sendirinya ya. Kita bisa karena kita terbiasa. Oke. Sudah, kita lanjut di ini artinya. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah tahu semuanya ya. Kedua, yang pertanyaan pertama, artinya sungguh kami telah memberimu, munya itu Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Ayat kedua, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan
berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ketiga artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Oke. Sudah paham ya? Artinya nanti kalian bisa dipahami lebih mendalam di bukunya masing-masing. Setelah itu kita masuk ke inti pesan dari surat Al-Kautsar. Oke. Ada yang tahu pesan dari surat Al-Kautsar itu apa? Nih. Pesan dari surat Al-Kautsar. Tadi ini mereview materi yang sebelumnya. Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? 3 ayat. Al-Kautsar itu surat yang keberapa? 108. Oke. Nah, setelah itu surat Al-Kautsar itu diturunkan setelah surat apa, yo? Al apa? Inna a'toina itu loh. Di atasnya Al-Ma'un, ya. Nah, setelah itu apa sih pokok kandungan dari surat Al-Kautsar itu? Yang pertama, Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak. Allah menciptakan kaki untuk berjalan, tangan untuk meraba, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Banyak banget ciptaan Allah dan itu mesti punya manfaatnya. Itulah beberapa contoh nikmat Allah. Nah, nikmat yang apa? Nikmat yang diberikan kepada manusia. Tidak ada manusia yang sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan. Terus lalu apa usaha yang harus kita lakukan? Yaitu bersyukur. Nah, kita harus bersyukur masih dikasih mata sehat, bisa berjalan sana sini, masih bisa nulis, seperti itu. Ya. Yang kedua, perintah dari Allah agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Ibadah sholat dan berkurban merupakan tanda syukur manusia kepada Allah. Sholat wajib dilaksanakan 5 waktu dalam sehari. Kurban dilaksanakan pada apa yo? Pada hari raya Idul Adha apa Fitri? Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri itu yang biasanya lebaran ketupat ya. Oke. Selanjutnya Nabi Muhammad akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan para pembencinya. Nah, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad akan celaka. Walaupun mereka selama di dunia, di akhirat mereka akan disiksa. Mereka dihinakan di dunia dan di akhirat oleh Allah. Sebaliknya, Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Beliau dianugerahi kebaikan yang abadi di dunia dan di akhirat. Jadi, Allah itu telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semuanya. Nah, karena itu kita harus memohon kepada Allah. Nabi Muhammad akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat dan akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagai yang dituduhkan para pembencinya. Jadi Nabi Muhammad itu akan selalu mempunyai nama yang baik di hadapan Allah. Meskipun orang yang membenci Nabi Muhammad itu maksudnya nuduh A, B, C, D, kejelekan semuanya yang terlihat. Tapi sama Allah dimuliakan. Nah, surat ini menunjukkan mukjizat bukti kebenaran Al-Quran. Sebab di kemudian hari terbukti keturunan Rasulullah sangat banyak hingga saat ini. Yakni keturunan beliau dari Fatimah dan Ali. Oke, Fatimah dan Ali yang putrinya Rasulullah siapa? Fatimah. Nah, masih ingat siapa saja putra-putrinya Rasulullah? Ustazah review sebentar ya. Yang pertama Qasim, yang kedua Zainab yang menikah dengan Abu Al-As bin
Ar-Rabi itu adalah keponakan Rasulullah dari keturunan Khadijah. Yang kedua Zainab tadi. Terus Ruqayyah, Ummi Kulsum yang menikah dengan Utsman bin Affan. Tahu Utsman bin Affan siapa? Khalifah. Pinter. Terus kemudian Fatimah Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali itu siapa? Khalifah juga. Terus kemudian Abdullah, dan terakhir adalah Ibrahim. Oke. Sekian dari Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.